kenyal banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok untuk ide jualan. Ini udah kayak orang jualan aja ya, diiketin kayak gini. Tapi ini buat teman aku, teman-teman rumah. Kan kita tidak bisa ngerem orang mau ngomong apa tentang kita, tapi setidaknya kita bisa menutup dua telinga kita. Jadi komennya tuh katanya aku nyari duit itu nggak halal. Jadi lepas halal atau tidaknya ya itu terserah pun. Halo teman-teman, video mulai dari sini ya. Di pagi hari ini ada penampakan cilok di depan kalian ya. Ini adalah cilok pertama aku dalam hidup. Tapi alhamdulillah baru pertama bikin langsung jadi dan kenyal banget. Tapi sayangnya aku nggak bikin resep hari ini. Ini aku mau kasih bumbu kacang. Ini bumbu kacangnya aku pakai bumbu pecel karena nggak punya bumbu lain, jadi pakai bumbu pecel dan aku tambahin kecap manis dan saus pedas. Terus ini aku lanjut mau bungkusin ciloknya buat temen aku yang di depan rumah. Aku bikinnya cuma dikit banget, jadi aku cuma bagi buat dia aja. Dan di sini tuh aku sengaja ngebungkusnya tuh kayak jajanan SD ya, biar kita bisa bernostalgia ke zaman dahulu kala. Lucu juga ya, ini kalau misalkan aku beli di warung Indo, ini ciloknya harganya mahal loh teman-teman. Satu bungkus bisa 20.000 atau 25.000 per bungkus. Ya kayak gini ngebungkusnya, dan bumbunya juga pakai bumbu kacang gitu-gitu. Soalnya aku pernah beli dan harganya 25.000 satu bungkus gini. Jadi setelah aku bikin sendiri dan aku bisa bikin, oh ternyata gampang sekali bikin cilok. Dan aduh, dulu aku kok beli-beli mahal banget ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah. Itu hitung-hitung buat rezeki orang-orang yang jualannya teman-teman. Karena sekarang udah bisa bikin, aku sekarang jarang beli lagi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mbak Dinda Renyong, Mbak Sari, Wong Cilacap orang apa korek kepena. Apa kabar kalian semuanya? Semoga saudara dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di vlog pagi hari ini diawali dengan cilok. Aku ini perdana banget bikin cilok ya, dan ternyata berhasil, kenyal banget. Tapi aku pagi ini tuh cuma bikin 5 sendok. Jadi 5 sendok terigu, 5 sendok aci. Jadi jadinya cuma dikit banget, dan yang separuh aku kasih buat temen aku, yang separuh aku makan sendiri ya. Ini baru jam 9:54 dan aku belum sarapan sih, tapi tadi aku bangun pagi banget ya, langsung nyuci baju, nyapu ngepel, udah beres semua. Terus ciloknya kan tadi masih panas, jadi aku diemin aja. Dan ini udah dingin ya, tapi meskipun udah dingin, ini ciloknya itu masih kenyal teman-teman. Ntar aku mau pakai garpu ya, pakai garpu nih. Tuh kayak kenyal banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perdana banget aku bikin cilok. Cuma tadi pas bikin cilok nggak aku videoin karena gugup, takut ketahuan sama Mbak Nini ya kalau aku di sini bikin apa-apa itu ngumpet-ngumpet teman-teman. Biarpun udah dingin, tetap kenyal. Ini bisa kenyal seharian ya. Ini ada tips dan triksnya. Tapi aku tadi nggak ngevideo. Kapan-kapan kalau ada waktu lagi, aku bikin cilok, nggak video ya. Ini enak banget. Ciloknya cocok untuk ide jualan. Nih, ini bumbunya aku pakai bumbu pecel karena aku di sini nggak bebas bikin-bikin yang aneh-aneh. Jadi ya bumbunya seadanya ya, yang penting mirip sama yang di Indonesia. Ini mau dibikin cilok kuah juga enak banget. Bumbunya tuh simpel banget, cuma garam, penyedap, gula, terus lada,
daun bawang, pakai air panas, pakai terigu diuleni, dimasak sampai menggumpal gitu, baru dicampurin sama acinya, baru dibulet-buletin. Nantilah kapan-kapan kalau ada waktu tak sharing-sharing ya. Ini padahal cita-citanya diet, tapi gagal. Tetap lebih berat ke makanan. Pakai sendok aja deh. Biar ke sendok bumbunya. Enak. Tadi bumbunya kebanyakan. Ini bumbu pecelnya aku kasih saus ABC yang pedas sama kecap ABC yang itu yang hitam. Wish. Pagi-pagi sarapannya cilok. Ini udah kayak orang jualan aja ya, diiketin kayak gini. Tapi ini buat teman aku, teman-teman rumah. Ini menurut aku ya, kenyal banget, nggak lembek, nggak keras. Enak, puji diri sendiri. Ini buat temen aku nanti. Indahnya hidup di luar negeri ya kayak gini, bisa saling berbagi, karena temen aku yang depan rumah juga kan sering banget ngasih aku sesuatu, ngasih aku makanan gitu ya. Jadi kita kadang ya gantian aja gitu sih. Kalau beli apa-apa ya kadang suka barengan gitu loh. Aku lagi nunggu nenek aku bangun ya teman-teman, nanti aku lanjut lagi videonya nanti ya. Jangan di skip dulu, masih lanjut nanti. 这一件你就一件，随缘嘛，一不比较随缘。这羽绒的防风防泼水，自己挑挑看哈，参考看看哦。因为哈高级货便宜卖哈，每一件的型都不一样。对，490，这是那个最薄的，它其他都比它厚一点，有春秋的，然后都是夏天的。春秋这个是390，它这组多100是因为这个是凉感纱，也束光，然后就冰搭，这个是防风的，它是秋天到冬天的，有点毛，它就洗冰的，它这个防它洗休息裤，因为我们家那个我中间你这边是胡桃，这个是胡桃，这核桃。刚刚买的是 XL， 还有那个胡桃。不想穿你穿啊。真的，不会，要买给他，是我在钱。Oke, halo teman-teman. Kita lanjutin lagi vlognya. Ini udah jam 3:30. Aku mau ngupasin kulit kacang ini ya. Ini namanya hong te tao. Jadi ini ada kulit arinya. Ini aku kupas seperti ini. Nih, ada kulit arinya. Jadi kalau mau ditumis nanti malam itu tinggal serang-serang ya. Aku nggak ada istirahat sama sekali ya. Dari pasar tadi jam 12 lewat. Dari pasar pulangnya itu masak, dan jam 2 sampai jam 2:30 itu makan siang. Terus habis itu beberes dapur. Ya lanjut ini. Nanti katanya anak ayah mbahku mau pulang.
Jadi nanti malam masak banyak lagi. Tadi siang masak 3 menu. Ada terong, ada sawi sendok, ada cincai atau seledri ditumis sama itu apa namanya, mincin, makanan vegetarian ya teman-teman. Jadi siang hari ini masaknya 3 macam menu dan malam harinya kemungkinan masak banyak lagi. Masya Allah, tenagaku dikuras. Dan tadi aku sempat ngebaca komentar dari teman online. Jadi komentarnya agak sedikit pedes ya, tapi ya udah biarin aja lah, namanya orang kan, kita tidak bisa ngerem orang mau ngomong apa tentang kita, tapi setidaknya kita bisa menutup dua telinga kita. Jadi komennya tuh katanya aku nyari duit itu nggak halal. Jadi lepas halal atau tidaknya ya itu terserah pendapat kalian masing-masing saja. Aku di sini bener-bener niatnya itu kerja, nyari uang, ya buat masa depan aku gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kerjanya nggak halal, duitnya nggak halal, ya itu aku nggak tahu. Nanti banyak yang komen lagi panjang kali lebar kali tinggi, dalam Islam itu tidak boleh menjadi seorang TKW. Tapi banyak sekali loh teman-teman TKW yang bekerja di Arab Saudi malah pindah haluan ke Taiwan. Bahkan ini teman aku yang di lantai 2 itu orang Subang, dulu beliau bekerja di Arab, itu udah haji juga alhamdulillah, tapi beliau memilih pindah ke Taiwan. Ya aku sih kurang tahu penyebabnya kenapa, tapi apa, kalau misalkan pekerjaan aku dibilang gak halal, uang aku haram, terus kenapa yang udah haji pun memilih menjadi TKW di Taiwan yang udah jelas-jelas itu berstatus negara non muslim ya. Jadi kayak di sini negara yang lebih banyak menganut agama Buddha ya. Kalau di sini muslim itu cuma minoritas ya, bukan mayoritas. Ada orang muslim di sini, ada masjid juga ada, cuma sedikit. Umat muslim di Taiwan itu sedikit. Tapi teman aku itu tetap saja memilih bekerja di Taiwan, padahal beliau sendiri sudah berstatus haji ya. Jadi aku kalau misalkan komennya terlalu jauh seperti itu ya aku kembalikan ke yang komen lah. Intinya aku di sini niat kerja, gak aneh-aneh. Bagi aku yang penting tidak mencuri, tidak membohongi uang majikan. Aku di sini kerja halal ya, kayak mematuhi peraturan majikan, bukan berarti aku manut semuanya ya. Jadi namanya ikut orang itu gampang-gampang susah, mau ditolak salah, mau dijalanin nggak enak. Jadi intinya kalau sebelum kerja ke Taiwan itu minimal udah tahu kalau di Taiwan itu ya seperti ini, negara bebas. Jadi bebas berpendapat ya, begitupun dengan aku, kalian bebas berpendapat apapun tentang aku. Toh kalau misalkan memang omongan kalian benar ya aku bisa belajar dari kalian. Kalau omongan kalian ngawur ya udah aku abaikan saja. Jadi nggak ada gunanya selalu mendengarkan omongan-omongan yang kurang baik, malah itu bakal jadi penyakit di aku sendiri ya. Nanti kepikiran terus sakit. Penyakit yang paling parah itu penyakit pikiran, dari sakit hati, kepikiran, terus sakit semuanya, jeroannya kena semua, nanti kena penyakit dalam. Jadi sebisa mungkin udah resiko menjadi seorang konten kreator ya udah terima aja nasib. Kalau lagi dibully ya terima aja. Kalau ada yang seneng alhamdulillah, kalau nggak seneng ya mau gimana gitu kan. Aku yang penting di sini sudah menjabarkan fakta-fakta bekerja menjadi TKW Taiwan yang seperti ini, mau nggak mau harus mau. Di sini pekerjaanku ngurus lansia ya. Kalau lansianya lagi BAB di celana, ya itu pekerjaanku, ngompol di celana, BAB di celana. Memang terlihat seperti orang yang masih sehat, tapi nenek yang aku jaga itu kadang-kadang ya begitulah. Bukan berarti aku menjelekkan ya, nanti aku dikira menjelekkan lagi. Jadi intinya jaga lansia ya gampang-gampang susah. Kalau semua omongan netizen aku ikutin, nanti hidupku gelap. Bobi pindah ke sini, Bobi pindah ke situ gitu kan. Di Indonesia tuh banyak sekali loh yang lagi proses ke Taiwan. Aku yang di sini seharusnya baik-baik kerja,
Bukan karena mendengarkan omongan netizen suruh pindah, sedangkan mereka hanya menyuruh aku pindah, tidak memberikan solusi sama sekali. Mereka hanya menyuruh aku pindah, bukan mencari solusi. Mbak Upi sini dong kerja di rumahku, halal, dijamin nggak masak daging babi ini itu dan sebagainya, dan aku kasih kamu gaji sekian. Oke, tapi yang nyuruh aku pindah itu mereka cuma berkomentar dan menyuruh, tidak memberikan solusi. Jadi kalian ini sebenarnya nyuruh aku sengsara apa gimana? Soalnya nyari pekerjaan itu susah zaman sekarang ya. Jadi aku tuh sebisa mungkin mumpung ada kesempatan bekerja di Taiwan dengan gaji yang lumayan besar, meski dengan apa ya, kata kalian haram atau tidak halal ya terserah kalian mikir lah. Yang penting aku di sini kerja baik-baik, nyari uang. Kalau ada rezeki ya bisa nabung, nanti bisa buka usaha di rumah. Aku sih pengennya kepengen viralnya itu viral dalam arti yang positif ya. Aku bikin konten-konten kayak gini tuh pengen banget dikenal banyak orang. Nanti aku tuh pengen jualan atau pengen apa, kalau udah banyak yang tahu aku kan, nanti udah banyak kenal aku tuh pengen banget jualan ini tuh. Aku juga udah capek sebenarnya jadi TKW, bukan seneng-seneng gitu ya jadi TKW itu enggak. Jadi TKW juga banyak sekali suka dukanya, sakit nggak ada yang ngurusin. Kalau majikannya baik sih alhamdulillah ya, sakit nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ngeropin, semua dikerjain sendiri. Sakit-sakit tetap kerja, namanya udah jadi tanggung jawab. Ya kayak kalian aja kalau udah jadi ibu rumah tangga, udah punya kewajiban mengurus anak dan suami, sama aja. Cuma bedanya kalau di rumah itu, kalau misalkan penghasilan suami pas-pasan ya cukup buat makan. Jadi ibu rumah tangga itu tidak digaji. Tapi kalau jadi TKW, meskipun sakit-sakitan, tetap kerja ya tetap ada gajinya gitu ya. Jadi semua ada baik dan buruknya. Aku tuh niatnya kalau misalkan udah punya banyak uang ya itu pulang buka usaha. Siapa tahu bisa membuka lapangan kerja di rumah. Tetangga-tetangga pada ikut kerja gitu kan. Jadi bismillah aja lah, terserah kalian mau ngomong apa. Dan ini aku kerja sambil ngobrol sama kalian, kerjaanku mau selesai ya, alhamdulillah. Jadi namanya orang itu kerja sambil menyelam minum air. Jadi di dalam dulu ngobrol, kerjaan utuh, kontennya nggak ada. Jadi aku tuh kalau itu sebisa mungkin bisa konten, bisa kerja. Jadi kalau misalkan udah ada waktu istirahat nanti malam, tinggal diedit videonya. Jadi aku tuh memang bener-bener konsisten sekali, sampai-sampai aku tuh dikira kaburan. Nah, karena aku jarang online di Facebook aku yang satunya, karena aku aktif di Fanspage ya. Jadi aku hampir setiap hari ada video baru untuk ditaruh di Fanspage aku. Jadi ada yang sampai nanya, kamu kaburan ya, kok sekarang jarang sekali muncul di ini. Aku tuh udah males. Aku juga udah nggak punya temen yang bener-bener akrab, itu nggak punya. Dan temen aku sekarang itu ya cuma calon suami, kayak misalkan libur juga cuma sama calon suami, udah nggak sama yang lain-lain gitu loh. Ya ketemu cuma sebatas ketemu, selebihnya ya cuma berdua gitu ya. Jadi bukan berarti aku sombong kayak lebih menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Semakin banyak teman kadang-kadang semakin banyak masalah. Ya bukan berarti aku menghindar atau sombong gitu, enggak. Ya tetap punya teman, cuma nggak seakrab-akrab kayak dulu lah, biasa aja gitu cara bertemannya. Bukan berarti gimana. Makanya kalau misalkan ada orang yang ngomentarin aku sebegitu jauhnya, bodoh amat. Karena aku udah tahu resikonya bermain sosmed ya seperti itu. Aku baca kok, semuanya aku baca komentar-komentarnya. Cuma nggak semua aku balesin. Karena buat apa ngebalesin? Alhamdulillah nih teman-teman, kulitnya udah aku kupas semua seperti ini. Jadi tinggal nanti buat dimasak kacangnya. Gak tahu nanti ini Mbak Kakung mau nyuruh aku masak apa. Jadi aku sih tinggal manut aja sama Mbak Kakung ya teman-teman. Nggak harus aku yang nentuin, itu nggak, biarin aja. Biarkan saja. Hari ini alhamdulillah cuaca panas, dan hari ini juga udah mulai musim panas. Udah nggak dingin, dan tangan aku lihat yang dulu ini bengkak dan berwarna hitam di bagian sini, itu udah memudar, dan alhamdulillah yang ini juga udah ini ya. Makanya tangan aku ini yang kanan tak taruh cincin, yang ini dulu nggak bisa karena bengkak gede banget, bengkak, panas, gatel, merah, wah campur aku jadi satu. Sebenarnya aku ngantuk banget teman-teman,
tapi nggak ada istirahat siang, nggak bisa tidur. Tidur aku kan di sofa, mbak aku lagi duduk di sana. Biasanya kalau mbak aku nggak duduk di sana ya aku tiduran sebentar. Duduk di sana ya aku nggak tahu mau duduk di mana, mau tiduran di mana. Makanya aku cari kesibukan lagi. Toh nanti juga mau masak lagi. Oke ya teman-teman, aku mau pamit dulu, mau lanjut nanti masak nasi. Nah, anak mbakku mau pulang. Dan terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.